Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 77. Di awal video ini, setelah bertegur sapa sebentar di ruangannya, Pahugo pun mengantar Bicir menuju ke kamarnya. Di jalannya, Pahugo menuturkan, "Oh ya putraku, aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah memasukkanmu sebagai anggota Senat." Tentu saja, apa yang dikatakan Pahugo sontak mengejutkan Bicir sendiri sampai bertanya, "Senat? Bukankah mereka setara dengan 7 pasukan?" Pahugo pun menghentikan langkahnya menjelaskan, "Benar, para senator adalah kekuatan asli di balik keluarga ini. Cuma aku dan wakil kepala keluarga yang punya kekuasaan lebih tinggi dari mereka. Kau telah menjadi senator klan Baskerville termuda dalam 100 tahun terakhir ini." Mendengar penjelasannya, Bicir pun segera menunduk hormat berterima kasih padanya, dan ia berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas senatornya itu. Karena sebagai seorang senator, Bicir akan mendapatkan banyak keuntungan, dan keuntungan terbesar adalah Bicir bisa memilih semua asistennya sesuka hatinya. Dan Bicir sendiri sudah punya beberapa kandidat yang ia inginkan. Namun, baru saja mereka akan melanjutkan langkahnya, Bicir yang telah mendengar situasi terkini Pahugo pun sebelumnya bertanya, "Aku dengar situasinya agak merepotkan akhir-akhir ini karena sikap Pomerian yang terus menempelmu. Apakah itu benar?" Pahugo yang tak menduga akan pertanyaannya pun tersentak menuturkan, "Ya, aku hanya teringat bahwa mengasuh anak kecil itu sangatlah sulit. Tapi kebahagiaan yang dia bawa sudah cukup untuk mengobatiku. Tapi akhir-akhir ini dia jarang meminta bermain lagi. Dia terus mengurung diri di Grand Archive untuk membaca. Makanya aku mulai khawatir. Jujur saja, sudah agak lama sejak dia mengikat rambutku seperti ini. Aku membiarkannya saja sampai sekarang berharap dia akan menyadarinya. Kalau kami tak bilang kepadanya bahwa kamu akan pulang hari ini, maka dia mungkin pasti tak akan keluar dari kamarnya." Melihat reaksinya yang seperti itu, Bicir yang tak menduganya pun sejauh itu berkata, "Kau pasti sangat khawatir, ayah." Pahugo yang menghela napasnya membalas, "Jangan bilang kalau dia sudah pubertas." Tepat setelah Pahugo mengatakan itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Pomerian dari kamarnya, yang tentu membuat mereka berdua langsung membuka pintu kamarnya. "Ada apa, Pomerian?" Namun, berkebalikan dengan kekhawatiran mereka berdua, jika telah terjadi sesuatu pada Pomerian. Pomerian sendiri berteriak begitu karena kegirangan setelah berhasil menemukan sesuatu yang ia carinya belakangan ini. Bahkan, meski Pahugo bertanya padanya dengan begitu hangat, apakah yang membuatnya begitu bersemangat, perhatian Pomerian malah tertuju pada Bicir, sampai langsung berlari memeluknya, melewati Pahugo yang mencoba untuk merangkulnya. Tentu saja, hal itu pun membuat Pahugo merasa sedih, sampai terdiam di tempatnya. Terlebih, Pomerian juga menunjukkan apa yang tadi membuatnya bersemangat kegirangan pada Bicir, yang mana merupakan sesuatu yang ia inginkan. Sesuatu itu adalah Whitewood, sebuah pohon yang kabarnya ditanam oleh Grandmaster of Sorcery, Tedzersi Morju, jauh di tengah-tengah gurun garam putih di rawa-rawa Gunung Leloket Lenoir. Pohon mana yang mengakar di dalam akal pikiran seorang magi yang memakan residu jiwanya. Syarat pengembangannya adalah kematian massa, dan memakan buahnya akan memberikan kekuatan para Wraith. Melihat apa yang diinginkannya, Bicir yang sungguh tak menduganya pun sontak terdiam berpikir, Whitewood, pohon mistis yang katanya hanya muncul di alam bawah sadar. Dari semua buku dan pengetahuan itu, ini yang kau cari dari dahulu kah? Pasti ada alasan kenapa dia tertarik pada artefak ini. Pomerian jelas memiliki ikatan dengan dark magic. Ini pasti takdir. Saat Bicir berpikir seperti itu, dan Pomerian menatapnya dengan penuh harapan, Pahugo yang sedari tadi diam saja pun di tempatnya, tiba-tiba berbalik menatap Bicir menegaskan, "Putraku, aku tidak tahu benda apa itu, tapi karena Pomerian menginginkannya, maka kau harus memberikannya."
Itulah tugasmu untuk quest ini. Mendengar hal itu, masih pikirannya menggerutu. Yang benar saja, kenapa dari semua hal yang ada, Pak Hugo malah memberinya quest seperti itu. Bicir yang tak bisa menolaknya pun hanya bisa mengiyakannya agar ia bisa menyelesaikan ronde kedua dari turnamennya. Dengan begitu, keesokan harinya, Bicir pun segera berangkat menuju Gunung Lelok Lenoir, di mana setelah beberapa jam menjelajah, Bicir pun tiba di Garda Barat, rawa Gunung Lelok Lenoir, area 207. Lalu, sembari menyibakkan semak belukar di depannya, Bicir yang terus memperhatikan sekitarnya pun bergumam. Kalau bukunya akurat, maka cuma ada satu lokasi yang masih bisa menaungi Whitewood itu. Cuma ada satu gurun garam yang tersisa di gunung ini, tapi keberadaannya patut dipertanyakan. Bahkan sebelum aku regresi, hampir tak ada informasi yang tersedia soal area itu. Kabarnya, pohon itu ditanam oleh sosok makhluk yang sudah sangat kuno. Jadi, dia hanya muncul di legenda-legenda tertentu saja. Tapi, Beelzebub juga begitu. Jadi, tidak ada alasan pohon ini cuma betul belaka. Namun, sampai kapan kau akan terus menggerutu begitu? Dasar Madam Cilik. Biar kuulangi lagi, sikap gegabahmu waktu ujian kemarin itu membahayakan semua orang. Itulah kenapa saat Survival Challenge kemarin, aku menyegelmu di dalam barirnya untuk menghindari hal-hal yang tak mengenakan. Tentu saja, insiden kali ini memang karena diriku, jadi aku merasa bersalah. Saat kemudian, Bicir pun tiba di perbatasan Gurun Garam Melatar, di mana seperti dugaannya, saat Bicir menyentuh pasir garam di sana, semua cairan tubuhnya pun langsung terhisap. Karena kabarnya, Gurun Melatar terbentuk dari air mata seorang dewi keji. Sampai-sampai tanah wilayah ini akan menyerap semua kelembaban. Dan musim panas yang kering ini mengubah ribuan makhluk hidup menjadi mumi hanya dalam hitungan detik. Lalu, sembari memperhatikan lengan kanannya yang begitu kering, Bicir pun bergumam. Sekarang aku paham kenapa belum ada laporan soal penemuan Whitewood. Masih ada intel yang mengatakan bahwa pohon itu ada di sini. Manusia atau monster biasa tak akan bisa melewati gurun ini. Mereka pasti sudah mati kering, bahkan sebelum mereka menapakkan kakinya ke gurun ini. Tapi dengan blessing dari Sungai Styx serta kuat regenerasi Swarmward Salamander, orang seperti diriku bisa melakukannya. Tepat setelah bergumam begitu, Bicir pun melanjutkan perjalanannya di Gurun Garam Telatar, di mana setelah 2 jam berjalan, Bicir yang masih belum menemukan sebuah petunjuk pun, meski tubuhnya telah bergenerasi beberapa kali berpikir. Ya, sudah kuduga, hanya mengejarkan informasi dari buku itu memang tidak cukup. Kalau terus begini, aku akan kesusahan untuk keluar dari gurun ini. Saat Bicir berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada badai pasir yang mendekat dengan cepat ke arahnya. Sehingga Bicir yang sungguh terkejut karena tak bisa mendeteksinya pun menyuruh Madam Cilik untuk tidak keluar sampai situasinya aman. Terlebih, instingnya mengatakan jika badai ini berbahaya, dan kalau ia tidak ingin dihisap sampai habis, maka ia pun harus menangkalnya dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dengan begitu, tanpa pikir panjang, Bicir pun mengeluarkan pedang Beelzebubnya dan menyerang badainya menggunakan teknik Baskerville Fang ke-7. Tentu saja, serangan yang Bicir lakukan sontak membuat sebuah ledakan yang cukup besar karena ia telah menghentikan badainya dengan paksa. Meskipun begitu, tanpa tahu apa yang dilihat Madam Cilik, Bicir yang merasa kesal pun bergumam, "Kau ingin menyambutku bahkan sebelum aku berhasil menemukan Whitewoodnya kah? Aku jadi malu nih." Apa kau baik-baik saja Madam Cilik? Situasinya sudah aman, kau bisa keluar." "Loh, ada apa? Kenapa gemetaran begitu?" Melihat Madam Cilik yang gemetar ketakutan, Bicir pun tentu langsung menyadari adanya keanehan. Dan benar saja, saat ia melihat sekelilingnya, Bicir pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Karena selain tempat yang dipijaknya itu adalah sebuah bangkai mulut monster yang menganga, area sekitarnya juga baru pertama kali dilihatnya. Tempat ini, apa-apaan itu?